warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Luki, guru SMP YPPSB Sangatta Utara. Saya mengikuti program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Matematika Universitas Mula Warman. Tujuan best practice saya adalah meningkatkan motivasi atau minat belajar, disiplin belajar, serta kemampuan literasi dan numerasi pada matematika menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Latar belakang pada best practice ini adalah yang pertama adalah rendahnya minat dan motivasi siswa ketika mengikuti pembelajaran matematika. Yang kedua adalah karakter disiplin ketika mengumpulkan tugas maupun mengerjakan tugas. Yang ketiga, pemahaman peserta didik terhadap konsep dan permasalahan matematika kontekstual masih rendah. 4. Keterampilan peserta didik dalam memecahkan permasalahan matematika masih rendah. Pembelajaran ini sangat penting dilakukan karena siswa berhak mendapatkan pembelajaran matematika yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa, dan juga pembelajaran yang benar-benar bermakna dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih dan selamat menyaksikan best practice saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, belum mulai seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Lalu ini minta tolong William. Ya, silakan. Oke, terima kasih Willy. Hari ini ada yang tidak hadir. Kelvin, siapa lagi? Kelvin terus? Joel terus? Ada yang tahu mana? Kita masuk ke materi baru tentang rasio atau perbandingan. Di SD kemarin materi ini belum? Nah, mungkin ada yang tahu lagu ini ya? Dibanding-bandingin ini sama seperti perbandingan. Tahu nggak arti liriknya? Orang kayak gini dibanding-banding. Nah, orang kayak gini kok dibanding-bandingkan? Dia protes, dia gitu. Kenapa kok kira-kira dia protes? Ada yang tahu nggak? Dibanding-bandingin. Nah, dibanding-bandingin tapi tidak setara. Kalau yang dibandingkan setara pasti dia nggak protes gitu ya. Coba amati gambar ini. Ini ada 3 gambar. Yang pertama ukuran foto dan lukisan. Nah, 3 hal ini kira-kira kesamaannya apa? Ketiga hal ini kesamaannya apa? Yang sama dari ketiga hal ini apa? Adanya perbandingan di mananya perbandingan? 3 hal ini salah satunya adalah contoh penggunaan perbandingan di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita sebenarnya mau ngapain sih? Kan kita tadi tahu ya, materi kita tentang rasio atau perbandingan. Jadi yang pertama, kita harus tahu cara menuliskan rasio itu seperti apa, atau perbandingan itu seperti apa. Terus yang kedua, menuliskan arti atau makna suatu rasio. Jadi setelah menuliskan kita juga harus tahu maknanya apa ya, dari angka-angka tersebut itu artinya apa. Terus yang ketiga, kita harus bisa juga membedakan mana yang termasuk rasio, mana yang bukan. Oke, kita contoh ya. Oke, kita balik ke yang lukisan tadi. Di sini ada lukisan dan ada yang foto ya. Gambarnya sama, proporsinya sama. Kalau yang bapaknya lebih besar dari anaknya, di fotonya juga sama ya. Yang bapak lebih besar dari anaknya. Tapi kalau lukisannya, dia panjangnya 200 cm. Kalau fotonya panjangnya 15 cm. Jika yang ditanya adalah perbandingan panjang luas dan panjang foto, berarti yang dibandingkan namanya nih? Yang dibandingkan adalah panjangnya ya. Sama-sama yang dibandingkan panjangnya, bukan yang lain ya. Yang
satu panjangnya lukisan, yang satu panjangnya. Oke. Berarti sini sama aja 200 dibanding 5. Satuannya sama ya? Sama-sama apa? Jadi sesuatu. Apa arti dari 40 dibanding 3 pada perbandingan? 40 tadi kan yang punyanya apa? Punyanya lukisan ya? Iya. Terus yang 3 tadi punyanya? Foto. Jadi kalau kita artikan sama aja nih. Setiap 40 cm dalam lukisan, kalau pada lukisan itu diwakili oleh 3 cm pada. Sekarang bedanya pecahan dan rasio atau perbandingan. Enggak, perbedaan dari pecahan dan rasio. Jadi kalau pecahan itu biasanya mengambilnya adalah bagian dan keseluruhan. Tapi kalau rasio itu bisa semuanya, tergantung mana yang ditunjukkan. Jadi kalau yang seperempat tadi juga bisa jadikan rasio, yang 3/4 tadi juga bisa jadikan rasio, tergantung tata-tata penyusunnya. Dan yang terakhir juga bisa jadi rasio. Berarti ada pertanyaan? Untuk mengetahui itu lebih lanjut, kita akan diskusi seperti biasa. Diskusinya langsung saja ya. Ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Nah, nanti yang berbeda. Yang pertama seperti biasa, kalian kerjakan di sini ada 5 soal. Nanti diskusikan dengan kelompok. Ini soalnya sederhana saja. Terus yang kedua, ini ada namanya soal berantai. Ya, jadi nanti di sini hanya ada satu kasus. Nanti setiap kelompok kita waktu 10 menit. Jadi satu kelompok 10 menit, silakan dibaca kasusnya. Di sini nanti diminta pendapat kalian. Jadi setiap kelompok ada pendapatnya. Jadi nanti 10 menit silakan kalian tentukan pendapat kalian apa. Setelah itu kasih ke kelompok lain. Nanti kelompok lain akan membaca dan menuliskan pendapatnya juga. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan mengerjakan, lalu kita kasih waktu 20 menit. Yang dapat soal berantai, kerjakan soal berantainya dulu. 10 menit, ayo. Mana coba? Coba dilihat dulu yang donat meses itu yang mana? Ada berapa? Terus yang donat coklat? Kita akan mulai presentasi. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok Indonesia. Ayo. Rasio
dan nanti apa namanya digunakan. Oke, lanjutkan. Sampai habis ya. Katakan rasio dari mana? Yang lain perhatikan. Ada penetapan. Jawabannya 2/1. Karena 2/16 lebih banyak. Ada pertanyaan? Dicek jawabannya. Ada yang beda atau sama semua? Oke, Kira. Yang E yang bagian C. Yang E bagian C. Apa? Yang kalau saya jawaban saya 5/4. Kalau dia 6/4. Oh, sama kok, 5/4. Sama ya, 5/4. Terima kasih kelompoknya setia. Tepuk tangan dulu yuk. Coba perhatikan yang bagian D. Punya kalian jawabannya berapa itu? 4 banding 2. Tadi ingat ya, kalau perbandingan harus dalam bentuk apa? Pecahan. Yang paling sederhana ya. Ini masih bisa disederhanakan nggak? Berapa kan? Bagi 2 jadinya berapa? Oke, yang pertama dulu aja ya. Yang pertama kelompoknya Fahmi. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau mengungkapkan pendapatnya dan mengapa? Dan jawaban kami adalah orang yang paling cepat mengungkapkannya adalah Lola. Alasannya Oke, kelompoknya Fahmi yang pilih Lola. Yang lain? Dimas, berarti rasanya sama ya? Oke, alasannya apa? Oke, karena selisihnya beda 1 saja, makanya rasanya sama. Oke, kalau tidak ada, oke, kita tepuk tangan dulu kelompok. Jadi punya siapa yang benar? Nah, mana itu ya, perhatikan. Kalau perbandingan itu jarang berlakunya tadi pengurangan tadi ya. Jadi 2/1. Ternyata lebih kelihatan ya. Minuman. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, jadi hari ini kita belajar apa saja? Perbandingan. Tadi ada apa saja? Perbandingan itu bisa dikali apa enggak? Bisa ya, hasilnya tetap sama. Kalau di jumlah tidak ya. Jadi tadi kalau dilihat selisihnya pasti rasanya akan berbeda, atau tidak? Ayo kalian Mana pembelajaran kita hari ini? Oke, seperti biasa ya, sebelum kita akhiri, biasanya kita refleksi ya, refleksi. Oke, terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi minggu depan, masih materi tentang perbandingan ya. Terima kasih semua untuk menutup kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Dedi Luki dalam pembelajaran sebelum PPG dan juga setelah PPG pada saat ini, beliau sudah banyak mengalami perubahan, terutama pada saat PPL kemarin itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten. Materi beliau share melalui website, kemudian anak-anak bisa mengaksesnya duluan dari rumah. Setelah itu pada saat pembelajaran beliau menerapkan diferensiasi proses dengan mengajak anak-anak untuk diskusi dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian pada saat penilaian beliau menggunakan aplikasi berupa kuisis dan di akhir ditutup dengan refleksi. Sangat komplit dan menurut saya luar biasa untuk Pak Dedi Luki. Setelah mengikuti PPG online, metode pengajaran ada perubahan di metode pengajaran yang menggunakan media kertas, ada media visual, ada media video dan sebagainya. Setelah mengikuti PPG ada hasil KKP-nya yang diberikan kepada siswa. Apalagi pembelajarannya sekarang menjadi lebih menyenangkan, menarik untuk diikuti anak-anak yang lebih kondusif lagi dan lagi. Oh ya, jadi gini, sekarang anak saya di rumah itu lebih senang belajar matematika. Terus dia juga lebih aktif lah untuk belajar matematika. Dia juga sering menceritakan tentang matematika itu seperti apa. Yang intinya dia lebih aktif lah untuk matematika. Mengajar menggunakan PSV dan sekarang adalah lebih asik, terus banyak presentasinya juga, banyak latihan soalnya yang bisa kita buat untuk memahami lebih dalam tentang matematika atau pelajaran-pelajaran yang belum kita tahu. Menurut saya perbedaannya terdapat pada metode pembelajaran. Sebelum Palupi melaksanakan SD, pembelajaran Palupi itu tidak terlalu suka dan tidak terlalu banyak game. Namun pembelajaran yang sekarang